Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Samir Muhammad Saleh dari kelas E3, absen 14. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah organisasi manajemen. Langsung saja kita ke RPS-nya. Di sini kelompok saya mendapat RPS nomor 3, 6, dan 9, model organisasi, fungsi-fungsi manajemen, dan human relation. Di sini saya akan membahas tentang model organisasi dan fungsi-fungsi manajemen. Langsung saja kita ke publish or perish. Di sini publish or perish kita akan mencari suatu jurnal yaitu tentang model organisasi. Caranya itu ketik di sini model organisasi dengan tahun yang update 2018 sampai 2022, langsung saya search direct. Maaf. Kita pertama lihat dulu biar lebih ini, kita buat saja 100 jurnal maximum number of result, berarti 100 jurnal random yang akan ditampilkan di sini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari jurnal tersebut, kita akan menyimpan semua jurnal 100 tersebut untuk dimasukkan ke dalam FOSS-Viewer untuk dibuatkan tabel bibliometriknya. Caranya itu kita Ctrl A, lalu save result as risk or ref manager. Di sini kita buka di desktop saja, langsung di sini model organisasi, kita simpan. Ya, langsung kita di sini ke FOSS-Viewer kita create a map based on text data. Next. Karena kita menyimpan dengan format file RIS, maka kita memilih ini. Next. Kita mencari filenya dari tadi kita meng-save-nya di desktop, model organisasi. Next. Full counting. Next. Oke. Kita di sini dapat 17 bagian, 17 hubungan dengan kaitannya. Kita tampilkan semuanya, baru nanti kita saring lagi yang menurut kita kalimat-kalimat penghubung seperti dalam, dan lain-lain, itu kita hilangkan. Terhadap, pengaruh. Oke, finish. Sehingga kita mendapatkan grafik bibliometriknya seperti ini. Ya. Lanjutnya kita akan membahas tentang yang kita pilih, yaitu tentang model organisasi. Di sini saya ada jurnal tentang model organisasi. Ya. Di sini jurnal tentang model organisasi yang saya pilih adalah berjudul Peran Insentif Perilaku Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Penguatan Komitmen Organisasi. Ya. Komitmen organisasi adalah salah satu bentuk hubungan antara karyawan dan organisasi. Beberapa upaya selalu dilakukan organisasi untuk meningkatkan komitmen antar karyawan dan organisasi, seperti memberi upah yang melebihi standar, memberikan program kesejahteraan karyawan dan keluarga, kepemimpinan organisasi yang lebih bertanggung jawab dan memiliki visi, serta adanya program pengembangan diri dan praktik penilaian kerja.
Salah satu yang dapat mengikat karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi adalah melalui pemberian insentif kepada karyawan. Kita tahu di era sekarang ini, semua bisa dibilang walaupun kita setia pada organisasi, ketika kita tidak digaji atau diberikan tunjangan insentif, lama-kelamaan loyalitas kita terhadap organisasi tersebut akan berkurang. Karena kita bisa dibilang saat ini hidup berhubungan selalu tentang uang, di mana-mana membutuhkan eh, uang dan segala macamnya. Sehingga menurut jurnal ini salah satu eh, salah satu bisa dibilang penyebab utama loyalitas suatu karyawan dalam organisasi adalah pemberian insentif atau gaji kepada karyawan tersebut. Lalu di sini juga ada metodologi penelitian. Di sini survei dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan deskriptif pada karyawan yang bekerja di PT Karya Jaya Abadi yang berjumlah 43 karyawan. Ya, di sini kita melihat hasil penelitian dari tabelnya yang bisa kita lihat di sini menyimpulkan bahwa hasil penelitian di PT KJA disimpulkan bahwa pemberian insentif, perilaku kepemimpinan dan budaya organisasi terbukti memiliki peran terhadap penguatan komitmen organisasi. Di sini pemberian insentif menjadi pengikat utama bagi organisasi untuk mempertahankan hubungan dengan karyawannya. Varian insentif dapat disesuaikan dengan kemampuan organisasi dengan memerhatikan faktor penghargaan kepada karyawan terhadap upaya yang telah mereka berikan bagi kemajuan organisasi tersebut. Nah, kesimpulan paling utama dalam eh, survei tersebut adalah ketika kita memiliki suatu organisasi untuk mengikat anggota-anggota organisasi kita agar tetap loyal kepada organisasinya dan memberikan yang terbaik. Hal yang paling utama faktor pendukungnya adalah kita harus menjunjung tinggi yang namanya reward and punishment. Ketika anggota dari organisasi kita memberikan kinerja yang baik, kita harus memberikan reward kepada mereka. Lalu hal yang kedua tidak kalah penting dari pemberian insentif tersebut atau pemberian reward tersebut adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang disegani dan disenangi oleh anggota-anggota kita. Lanjut kepada pembahasan yang kedua dalam RPS kita, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Langsung saja kita di sini searching fungsi manajemen. Search direct. Nah, caranya sama. Nanti kita akan save semua ya, jurnal yang kita dapat dari publish or vary ini. Selanjutnya kita akan memasukkan ke post viewer kembali sehingga kita mendapatkan yang dinamakan tabel bibliometrik sehingga kita bisa melihat hubungan jurnal keterkaitan satu dengan yang lainnya. Caranya masih sama. Kita save result dengan result as res ini. Lalu di sini fungsi manajemen, baru desktop, simpan. Ya, langsung kita ke post viewer. Masih sama caranya. Kita di sini mengganti tadi karena tadi ini masih model organisasi, sekarang ke fungsi manajemen. Oke. Next. Di sini full counting. Maaf, tidak perlu. Ya, sini kita ada 3. Oke, next.
Sehingga kita mendapatkan 14 bagan, 14 keterkaitan. Kita cantumkan semuanya, nanti baru kita pilih. Seperti baik, KUA, dalam, baru ada lagi terkait, fungsi. Nah, baru kita finishkan sehingga kita mendapatkan tabel bibliometrik seperti ini. Ya, seperti ini kan. Fungsi manajemen terkait dengan perencanaan, penerapan, manajemen, implementasi, dan manajemen SDM. Fungsi manajemen seperti itu cara melihatnya. Langsung kita ke eh, bisa di jurnal yang kita dapat dalam materi ini, yaitu meningkatkan komitmen organisasi melalui pelatihan manajemen diri. Di sini saya mengambil jurnal yang lebih berfokus kepada eh, bisa dibilang OSIS dari suatu SMA, karena agar kita bisa dibilang relate terhadap masalah yang kita alami, karena sebagian besar dari kita pasti pernah mengikuti yang namanya organisasi siswa intrasekolah ini. Organisasi merupakan tempat dari suatu kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama. Dalam mengikuti suatu organisasi, tentunya individu dapat berkomitmen dalam mengikuti kegiatan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Ya, berdasarkan hasil training need analysis melalui kuesioner yang mereka sebar menggunakan aspek kepemimpinan, kerjasama, tim komunikasi, dan manajemen diri yang diisi oleh 32 peserta dari OSIS SMA tersebut. Hasil dari 77,8% masalah yang ada di organisasi siswa tersebut disebabkan dari aspek manajemen diri dan hasil wawancara. Ya, di sini masalah utamanya adalah OSIS dari SMA yang kita akan bahas ini bisa dibilang tidak dapat memanajemen diri masing-masing, sehingga rancangan-rancangan kegiatan yang dibuat oleh mereka sendiri tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, OSIS yang di sini yang menjadi subjek dan objek dari penelitian kita adalah OSIS SMA 13 Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, sehingga ada beberapa metode kegiatan yang dirasa mampu untuk merubah mindset dari anggota-anggota OSIS sehingga manajemen diri mereka menjadi lebih baik. Yang pertama ceramah, yang kedua diskusi. Ya, diskusi di sini ada ini ya. Ada dua cara, ceramah dan diskusi. Hasil dari pembahasannya. Di sini laki-laki dan perempuan dari jumlah OSISnya dominan lebih banyak perempuan. Dari hasil 32 totalnya 41% adalah laki-laki dan 59% perempuan. Ya, evaluasi reaksinya di sini berdasarkan pada aspek ketepatan waktu, penilaian tertinggi sebanyak 11 peserta yang memilih bagus dengan persentase 34,4%. Ya, di sini kita bisa melihat hasil dari ceramah dan diskusi tersebut memperlihatkan hasil yang positif dan signifikan terhadap perkembangan manajemen waktu, manajemen diri kepada anggota-anggota OSIS SMA 13 Samarinda ini, sehingga komitmen-komitmen organisasi mereka, organisasi siswa intrasekolah mereka dapat berjalan dengan baik, seperti rencana kegiatan yang mereka buat. Ya, kesimpulannya berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang mereka lakukan, maka mendapatkan kesimpulan terdapat pengaruh dari kegiatan pelatihan meningkatkan komitmen organisasi melalui pelatihan manajemen diri. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apakah jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.